Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Labibah Kusna, dosen di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Unugiri. Konsentrasi untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu sumber dan media pembelajaran anak usia dini dengan bobot SKS-nya 3. Mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini merupakan salah satu mata kuliah penting di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Beberapa alasannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pengetahuan, terhadap ilmu yang dipelajarinya. Kemudian mahasiswa haruslah mampu menjabarkan teori-teori baik itu dari sumber dan juga media pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang sumber dan media pembelajaran anak usia dini sesuai dengan teori yang dipelajari. Hal ini juga dikaitkan dengan hasil dari lapangannya. Yang keempat adalah mendukung luaran prodi sebagai pendidik atau guru yang profesional dalam sumber dan media pembelajaran. Karena apa? Di tiap kegiatan anak itu sangatlah penting yang namanya media pembelajaran ini. Selanjutnya akan dideskripsikan secara singkat terkait dengan mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini. Mahasiswa akan mampu untuk menjabarkan, menganalisis, mengevaluasi hingga mampu untuk merancang yang namanya sumber dan media pembelajaran anak usia dini, baik itu secara teori maupun praktiknya. Dengan harapan mahasiswa akan mampu memberikan yang namanya pengertian secara luas, tidak hanya menyempit apa itu sumber dan media pembelajaran anak usia dini. Kemudian di luaran akhirnya mahasiswa akan mampu merancang sebuah sumber atau media pembelajaran yang memang bermanfaat untuk pendidikan anak usia dini. Guna mencapai kompetensi mahasiswa untuk mempelajari dan membahas materi-materi terkait dengan sumber dan media pembelajaran anak usia dini, ini terbagi dalam 14 pertemuan, mulai dari esensi sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini, jadi hakikatnya anak, kemudian pentingnya sumber belajar, terus yang kedua hakikat sumber belajar itu sendiri, yang ketiga lingkungan sebagai sumber belajar, yang keempat pengelolaan sumber belajar di PAUD, yang kelima terkait dengan APE atau alat permainan edukatif, kemudian media pembelajaran PAUD, serta yang terakhir adalah pengembangan media pembelajaran untuk anak usia dini. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini kita ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan di awal-awal perkuliahan untuk memberikan dasar atau gambaran luasnya mengenai sumber dan media pembelajaran anak usia dini itu. Terus di dalam perkuliahan kita juga memberikan yang namanya motivasi kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan itu kita berikan dengan harapan teman-teman mahasiswa itu punya gambaran, oh hasil dari mata kuliah ini apa ya? Apa yang saya peroleh, baik dari sisi pengetahuannya maupun keterampilannya. Yang kedua, menggunakan metode diskusi yang mampu merangsang mahasiswa untuk kreatif dan berani memberikan gagasan, idenya, baik itu di dalam kelompok, di dalam satu timnya. Kemudian dia akan mampu mengidentifikasi masalah dan memperoleh yang namanya kesimpulan. Yang ketiga, kita menggunakan metode brainstorming, berpikir cepat, kritis, dan logis, serta mampu melakukan interpretasi, mampu melakukan analisis, dan melakukan evaluasi. Harapannya mahasiswa mampu menumbuhkan rasa percaya dirinya, kemampuan dirinya, hingga mahasiswa mampu menghargai pendapat orang lain. Metode yang keempat kita pakai metode berbasis masalah. Nah, untuk metode berbasis masalah ini difokuskan pada permasalahan terkait dengan sumber dan media pembelajaran untuk anak usia dini. Karena di tiap pembelajaran anak itu tidak terlepas dengan yang namanya sumber dan media pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan metode project. Metode ini diminta mahasiswa untuk membuat atau merancang sebuah sumber dan media pembelajaran
difokuskan sesuai dengan ini ya, layanan usianya, apakah itu di RA atau di TK, di kelompok bermain ataupun di pos PAUD. Oke, untuk interaksi selama perkuliahan pada 2 tahun terakhir di masa pandemi, kita lebih banyak pada daring atau dalam jaringan. Untuk bentuk salurannya yaitu menggunakan MS Teams atau Microsoft Teams dan juga WhatsApp Group. Kalau untuk Microsoft Teams ini bentuk yang utama ya, karena baik itu materi, kemudian bentuk diskusinya, terus pengumpulan tugas itu di Microsoft Teams. Kalau di WhatsApp itu di luar perkuliahan utama itu kita menggunakan WhatsApp. Di situ kita gunakan untuk berdiskusi, kemudian terkait dengan hal-hal lain, misalkan apakah waktu perkuliahannya atau tugas-tugas yang perlu dikumpulkan di MS Teams itu seperti apa. Nah, itu kita diskusikan juga di WhatsApp Group. Pemberian penilaian capaian kompetensi mahasiswa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Terus dengan dilengkapi rubrik analitik maupun rubrik holistiknya dengan luaran pengembangan media pembelajaran dan pemanfaatannya di lembaga PAUD, khususnya di kelompok bermain ataupun di TK. Selain itu, aspek dan persentase penilaiannya mulai dari kehadiran, absensi dan juga keaktifan selama perkuliahan itu senilai 40%. Kemudian tugas baik itu diskusi maupun tugas akhirnya itu bernilai 20%, untuk UTS-nya 15% dan UAS-nya 25%. Kenapa UAS ini besar? Karena terkait dengan bentuk pengembangan media atau luaran akhirnya itu, sehingga punya poin yang cukup besar dengan total keseluruhan yaitu 100%. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan yang dilakukan secara daring atau secara online menggunakan Microsoft Teams. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, meskipun panas-panas siang-siang seperti ini, teman-teman tetap aktif untuk ikut perkuliahan kita ya. Ini perkuliahan. Iya Bu. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita perkuliahannya online, salah satu kendalanya adalah sinyalnya. Tapi di sisi lain positifnya, betul. Di sisi lain positifnya adalah kita bisa sembari berkegiatan apa di rumah, tapi bisa tetap ikut kuliah. Oke, Mbak Marfuah sudah mengajar atau belum Mbak Marfuah? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, di lembaga mana Mbak? Saya mengajar di kelompok bermain Nurul Ummah. Di kelompok bermain. Hari ini tema pembelajarannya apa temanya yang disampaikan ke anak-anak? Masih diri sendiri Bu. Oke, diri sendiri. Nah, materi hari ini terkait dengan tema. Oh ya, terima kasih Mbak Marfuah teman-teman. Terima kasih untuk penyampaiannya. Iya Bu. Oke, untuk sharing-sharingnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sumber belajar PAUD. Nah, nyambung lagi nih Mbak Marfuah. Sumber belajar apa yang dipakai tadi untuk mengajarkan ke anak terkait diri sendiri? Ya, tadi anak-anak memperkenalkan dirinya sendiri, terus bisa tentang itu anggota keluarganya, misalnya ada bapak, ibu, ayah, seperti itu. Anggota keluarganya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Marfuah. Ya, Bu. Oke. Itu ya tadi salah satu contoh dari penggunaan sumber belajar pendidikan anak usia dini di lembaganya Mbak Marfuah ya. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan hakikat sumber belajar PAUD.
apa itu sumber belajar gitu ya, sebagai bentuk pendalaman. Yang pertama akan dijelaskan terkait CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari materi perkuliahan hari ini, apa yang didapatkan oleh mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa akan mampu menyiapkan, memperjelas, kemudian menghubungkan hakikat sumber belajar PAUD dengan tepat. Itu capaian pembelajarannya. Terus kemampuannya yang diharapkan apa? Yang pertama adalah tepat dalam menjelaskan pengertiannya sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Nah, yang kedua, tepat dalam menjelaskan manfaat sumber belajar. Yang ketiga, tepat dalam menjelaskan jenis sumber belajar. Mbak Siti Indah Nurjana, silakan Mbak Indah. Oke. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipersiapkan oleh guru atau pendidik guna untuk anak-anak itu belajar secara mandiri, secara individu. Misalnya seperti halnya kita kan karena kita kemarin pakai kurikulum Merdeka, jadi pembelajarannya mengambil sentra kemarin itu Gunung Meletus sudah ada. Jadi guru mempersiapkan alat-alat dan bahannya, kemudian siswa tinggal memperagakan dan mempraktekkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah untuk ini ya penyampaian pendapatnya. Ya, betul teman-teman. Jadi, apapun pembelajarannya yang disampaikan pada anak tentu ada yang namanya sumber belajar. Termasuk tadi memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain dengan sumber belajar. Oke, kita masuk ke inti dari perkuliahan kita hari ini. Nah, di slide yang ini sebentar, tadi sudah CPMK, kita lanjut ke pengertian dari sumber belajar. Nah, ini ada istilah, kalau kita menyebut kata sempit berarti nanti ada kata luasnya. Ini sumber belajar dalam arti sempitnya itu mencakup pada buku-buku, bahan cetak seperti majalah, buletin dan sebagainya, atau koran. Nah, seperti itu, terbatas pada itu. Sarana pembelajaran yang hanya dapat didengar dan dapat dilihat. Misalkan kita pakai ini ya, televisi. Terus bisa juga sumber belajar ini diartikan bahwa hanya terbatas pada printed material maupun non printed material. Maksudnya di sini adalah benda-benda tersebut dicetak maupun tidak tercetak, kayak gitu. Itu arti dari sumber belajar dalam konteks yang sempit. Lalu bagaimana sumber belajar dalam arti yang luas? Coba kita lihat. Nah, ini menurut Turkson, sumber belajar dalam arti yang luas yaitu segala sesuatu. Nah, apapun itu yang digunakan untuk kepentingan pelajaran atau pembelajaran, itu segala sesuatu yang ada di sekolah pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Jadi semuanya mulai dari yang kemarin, hari ini dan esok itu namanya sumber belajar. Itu menurut Turkson. Kalau menurut Sujana, segala daya yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Jadi yang memudahkan seseorang untuk belajar, untuk kita belajar, itu namanya sumber belajar. Atau dalam proses pembelajaran baik secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Misalkan kita sudah menyiapkan yang namanya sumber belajar di lembaga, tetapi ternyata ada kayak gitu ya. Kita hari ini mau mengenalkan tentang bunga, mengenalkan tentang pohon gitu ya. Tapi ternyata di pohon itu tidak hanya sekedar batang, kemudian ada daunnya, ada buahnya. Ternyata di situ ada ulatnya. Nah, itu bagian dari sumber belajar. Tapi menarik ini yang disampaikan oleh Turkson bahwa semua, baik itu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, tidak hanya sejarah, tetapi juga permainan kemarin, tempat kita main kemarin, tempat kita sekarang di MS Team ini, dan juga yang esok mau kita pakai
entah perkuliahannya itu secara blended learning, berarti ada online ada offline, atau full masih seperti sekarang daring seperti itu ya. Nah, ini dari pengertian sumber belajar baik secara sempit maupun luasnya. Itu laptop maupun itu benda elektronik yang lain, koran, kemudian lingkungan sekitar, itu juga bagian dari sumber belajar. Cuma bedanya kalau secara langsung dan tidak langsung, bisa jadi kita ini sekarang sedang menghadap apa? Menghadap HP kah? Menghadap laptop kah? Nah, itu langsung kita hadapi, langsung kita gunakan sebagai tujuan atau alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kalau secara tidak langsung, misalkan kita mau ini ya teman-teman, jalan-jalan, niatnya ini mau ke tempat wisata, tapi di jalan itu ketemu macam-macam, mulai ada mobil, terus ketemu penjual asongan atau penjual buah dan seterusnya, itu bagian juga dari sumber belajar. Dari apapun itu bisa jadi sumber belajar. Begitu Mbak Nur? Bisa dipahami? Iya, Ustazah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Nah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Bentar, masih proses ya. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang jenisnya sumber belajar. Jadi apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi itu masuk yang mana sih kayak gitu. Bentar. Jenisnya sumber belajar. Ini jenis sumber belajar dilihat dari sisi pengadaannya. Pengadaan sumber belajar itu bisa yang dirancang, bisa juga yang tinggal dimanfaatkan saja, by design atau utilization. Nah, jadi yang kita siapkan untuk anak itu benar-benar kita rancang, atau yang sudah kita ajak anak-anak ke kebun ya sudah kayak gitu, atau kita siapkan terlebih dahulu lembar kegiatan anaknya atau kegiatan misalkan dengan finger painting, maka kita siapkan dulu. Di sini ada yang namanya tanaman ya teman-teman, macam-macam tanaman. Apakah ini termasuk desain atau utilization? Tiap orang itu beda-beda. Kalau memang disiapkan dulu oleh gurunya sesuai dengan tujuan pembelajarannya, misalkan temanya tanaman, nah kita siapkan dulu mulai dari tanaman yang pertama, di sub pertama, kedua dan seterusnya, tempatnya dan seterusnya, maka itu by design. Tapi kalau tinggal memanfaatkan, misal ya, ini Mbak Indah, di rumahnya Mbak Indah ini sudah ada pohonnya, sudah ada tanamannya, ya tinggal kita manfaatkan aja, kita ajak anak-anak ke sana. Nah, itu bagian dari sumber belajar. Kalau secara pengertiannya secara khusus, kalau yang didesain ya, secara khusus dirancang, dikembangkan sebagai komponen instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sesuai dengan perencanaan pembelajarannya kita siapkan ini gitu ya. Tapi kalau yang utilization tidak didesain khusus. Jadi kita tinggal jalan-jalan, oh ketemu yang namanya ini tanaman bunga mawar, atau ketemu yang namanya kupu-kupu. Nah, kita kan tidak bisa, oh saya siapkan dulu kupu-kupu di kelas ya gitu ya. Tapi dari jalan-jalan kemudian ketemu kupu-kupu. Nah, itu kupu-kupu adalah bagian dari sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan saja. Oke, bisa dipahami teman-teman? Yes, Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di sini. Nah, satu lagi. Bentar. Oke, ini jenisnya sumber belajar. Kita lanjutkan ke manfaatnya, manfaat dari sumber belajar itu sendiri. Nah, kalau kita menyiapkan sumber belajar itu tentunya yang menarik. Saat saya memberikan materi perkuliahan, dibuatlah sumber belajar itu yang menarik untuk teman-teman mahasiswa. Kalau di lembaga, maka menarik untuk anak-anak.
Di sini manfaatnya sumber belajar dibagi jadi 6 poin. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Nah, sembari saya menyampaikan manfaatnya, coba teman-teman menelaah, iya ndak? Kayak gitu ya. Iya ndak ya? Iya atau ndak ya? Kayak gitu ya. Memberikan pengalaman yang lebih konkret dan langsung. Dengan adanya sumber belajar. Yang kedua, menjelaskan hal yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Misalkan kita mau mengenal yang namanya bulan, mengenal yang namanya matahari. Mau bagaimana? Apakah kita harus siap-siap untuk jadi astronot? Nah, siap-siap mau ke bulan, kalau mau ke matahari ya tidak mungkin ya, tidak memungkinkan gitu ya. Nah, seperti itu. Karena itu butuh yang namanya sumber belajar. Dikarenakan tidak mungkin diadakan di kelas, tidak bisa kita kunjungi secara langsung atau tidak bisa dilihat secara langsung kayak gitu, maka butuh yang namanya sumber belajar. Yang ketiga, memperluas wawasan anak. Nah, melalui sumber belajar yang kita siapkan atau yang tinggal kita pakai saja, nah itu bisa memperluas wawasan anak. Apa saja yang kita berikan ke anak itu juga bagian dari sumber belajar. Anak jadi tahu yang namanya buah naga. Nah, buah naga itu bukan berarti buah dan juga ada yang namanya hewan naga, bukan. Nah, anak-anak, ini buah apel, ini buah jeruk, oh buah ini ya, kayak gitu, bisa dimakan dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi, ini yang namanya binatang, ini yang namanya binatang naga dan seterusnya. Tapi begitu digabung jadi satu, buah naga, apakah berarti buah itu punya ekor, buah itu punya kepala, kemudian dia bisa terbang dan sebagainya? Nah, itu beda lagi, karena itu butuh yang namanya sumber belajar, memperluas wawasan anak. Yang keempat, memberi informasi akurat dan terbaru. Nah, yang paling baru kira-kira apa ya? Nah, terkait dengan misalkan kita belajarkan yang namanya TikTok, tapi arahnya harus yang positif ya teman-teman, dan juga ada batasan-batasan yang bisa kita sampaikan ke anak. Terus memotivasi anak. Dengan adanya sumber belajar kita memberikan motivasi pada anak. Kemudian yang keenam, mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Kritis berarti memberikan tanda tanya. Bunda, lah kayak gitu. Bunda, itu namanya apa? Bunda bawa apa? Bunda kok seperti ini bentuknya, dan seterusnya. Bukan berarti bentuknya bundanya, enggak lah ya. Bentuk benda yang dibawa oleh bundanya kayak gitu. Oke, di layar ini sudah tampak teman-teman. Ada gambar apa saja? Silahkan nyalakan mic-nya, boleh. Daun, Ya, ada gambar apa saja? beri, Stroberi, Mbak Marfuah. Terus ada lagi? Ada susu atau apa ini? jus, Oke, ada jus. Oke, boleh. ada gajah. Ada gajah. Oke. Ini adalah bagian dari sumber belajar, entah itu dalam bentuk gambar ataupun bentuk video dan sebagainya. Kita mute dulu. Ada adzan teman-teman. Terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada gambar yang namanya stroberi, susu, jus, kemudian ada gambar gajah. Nah, kan tidak semua ini bagian dari sumber belajar sebenarnya. Semua apapun itu jadi sumber belajar. Karena ada kemungkinan, misalkan kita belum bisa mendatangkan yang namanya stroberi, maka bisa diganti dengan, kira-kira diganti dengan apa? Kalau tidak ada stroberi yang nyata, yang real, bisa diganti apa teman-teman? Gambarnya, Oke, ada gambarnya. gambarnya stroberi. Iya, ada gambarnya stroberi. Ada juga videonya terkait dengan stroberi, itu juga bisa. Terus ini bisa jadi melalui sumber belajar kita punya pengetahuan baru atau punya wawasan baru bahwa kalau stroberi dicampur dengan susu, nah jadinya susunya ini tidak lagi berwarna putih, tetapi warnanya apa teman-teman? Pink. Nah, pink atau warna merah
muda ya Mbak Iva. Nah itu ya. Mudah. Itu bagian dari memperluas wawasan anak. Kemudian memotivasi anak. Bagaimana? Nah, anak-anak ini tidak hanya kalau kita bisa berpraktik secara langsung ya. Jadi anak-anak tidak hanya tahu ini stroberi, ini susu, kemudian dijadikan satu atau di blend itu jadi jus gitu ya. Jus dengan warna, jus susunya warnanya pink, tetapi juga anak bisa merasakan, oh rasanya bagaimana ya kalau susu itu dikasih stroberi. Nah, apakah makin manis atau asam? Nah, supaya asamnya ini berkurang dikasih apa dan seterusnya. Nanti akan muncul yang namanya pembelajaran saintifiknya gitu ya. Menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan seterusnya. Dari situ anak akan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Kira-kira nih ya, kalau susu dicampur dengan stroberi warnanya jadi merah muda. Tapi kalau dengan buah yang lain, kira-kira jadinya warnanya apa? Nah, seperti itu. Kalau dengan buah naga, apakah warnanya jadi pink atau justru warnanya jadi merah? Nah, seperti itu. Itu semuanya adalah bagian dari sumber belajar. Termasuk juga kita mau mendatangkan yang namanya gajah, memungkinkan atau enggak? Nah, atau kita langsung datang ke kebun binatang untuk tahu yang namanya binatang gajah dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Oke, yang terakhir ini. Oke. Adapun referensinya yang bisa kita gunakan antara lain ini ya. Jadi makin luas referensinya makin bagus. Ini ada Akib atau Zainal Akib, kumpulan metode pembelajarannya. Kemudian Badruzaman itu juga bisa, juga Dikbud tahun 2015. Bisa juga dengan Permendikbud 137146. Bisa juga dengan yang terbaru kurikulum Merdeka, karena kita pembelajarannya di anak usia dini, sesuaikan itu. Oke, sebelum dibuatkan kesimpulan, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Oke, silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Siti Nur Hidayati, ada pertanyaan dari materi kita hari ini atau sudah bisa dipahami dengan baik? Silahkan sampaikan ya. Oke, Mbak Nur atau teman yang lain silahkan. Mbak Indah, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Mbak Marfuah, silahkan Mbak Marfuah. Sudah resen. Boleh juga sharing-sharing loh teman-teman terkait dengan belajar ini boleh. Jadi tidak harus tanya atau memberikan istilahnya sanggahan dan seterusnya, tetapi sharing-sharing dengan pengalamannya teman-teman tadi di lembaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presensinya seperti biasa ya, langsung di MS Team teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Demikian cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.